Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, suatu ketika di sebuah paroki di satu desa terpencil di pedalaman, ada pergantian pastor. Pastor yang lama sudah meninggal. Karena tempatnya jauh, belum dikirim juga seorang pastor. Beberapa lama akhirnya dikirimlah seorang pastor. Dan sampailah pastor itu di sebuah desa terpencil itu dan di gerejanya di paroki itu. Disambut dengan gembira oleh koster, dan koster lalu kemudian bercerita banyak tentang paroki itu. Dan dia menceritakan satu masalah besar yang ada. Masalah besarnya adalah bahwa tidak mungkin akan ada misa. Kenapa? Karena seluruh alat-alat misa, hosti, anggur, semua ada di dalam peti brankas. Masalahnya peti brankas itu menggunakan kode. Dan kodenya itu hanya pastor yang sudah lama meninggal tadi itu yang tahu. Wah, masalah besar itu. Nggak ada bisa menggantikan roti dan anggur, ya. Kalau alat misa masih mungkin, nggak ada itu yang bisa menggantikan. Lalu kemudian karena pastor ini dengan percaya diri, gampang kata dia bilang begitu. Tenang, mana? Ya, lalu kemudian si koster itu menunjukkan tempatnya ini. Lalu Romo itu dengan lihat kanan kiri kodenya, dia merenung sebentar,
dia menengadah ke atas, mulutnya komat kamit, melihat lagi ke bawah, dan dia membuka, dan terbuka. Lalu kemudian kosternya, waduh kaget, astaga ini orang kudus, wah kaget dia. Besoknya lalu kemudian koster itu menceritakan, penduduk desa karena terpencil heboh semua, wah ada pastornya kudus sekali, karena dia bisa membuka brankas tanpa kunci. Tersebarlah gosip itu. Pagi-pagi sudah penuh di halaman, ada yang bawa brankas yang tidak punya kuncinya, bawa sepeda yang tidak ada kuncinya, semuanya dibawa semua. Lalu Romonya bingung, ada apa? Kosternya bilang, Romo, cerita Romo sudah tersebar kemana-mana, Romo orang hebat, Romo orang sakti. Ini semua nih ternyata ada yang brankasnya tidak ada kuncinya, ada sepeda yang kuncinya hilang, ada lemari yang gak ada kunci, mereka semua bawa. Tolong Romo dibukakan semuanya. Wih kaget, loh kenapa kok bisa sayang? Lo kan gara-gara Romo bisa berhasil buka brankas itu. Lalu si Romo itu bilang sama kosternya, kamu ini jangan menyebar gosip sembarangan. Saya bukan orang kudus yang seperti kamu kira dan sakti seperti itu. Lah kenapa Romo bisa buka? Ya, Romo yang lama itu meninggalkan pesan di atas atap itu kode nomornya gitu ya. Jadi ketika saya menghadap tadi ke atas, lalu kemudian itu saya lihat kode nomornya dan saya buka. Tapi mulut Romo berkomat kamit. Iya saya komat kamit menghafalkan 260062, itu kodenya. Semua yang langsung heboh semua. Dan terakhirnya semuanya merasa tertipu oleh kosternya gitu ya. Saudara-saudari, cerita pengalaman singkat itu mengantar kita. Kalau kita melihat sesuatu ya yang tentu saja yang suci, yang kudus, yang tentu saja memiliki satu hal yang sifatnya adalah kekuatan magis dan segala macamnya, dan orang merasa punya punya kehormatan sendiri, dan kadang-kadang orang melihat itu hal yang sangat luar biasa, yang jauh, dan kita ini adalah orang yang tidak bisa sampai ke sana. Kita seolah-olah itu merasa bahwa diri kita itu dengan dia ada suatu jarak tersendiri, dan pasti susah mengikuti itu. Sama seperti tadi poster itu melihat hal-hal yang sifatnya magis, sifatnya religius, dan itu adalah hal itu dimilikilah oleh itu. Saya tidak punya, tidak mungkin seorang koster bisa melakukan itu. Dan tentu saja hal yang sama kalau kita bandingkan pada hari ini, Maria yang diangkat ke surga dengan kita yang masih di dunia ini, yang tentu saja penuh dengan kesalahan, dosa dan segalanya, kita seolah-olah jauh. Ya, mungkin Maria kalau bicara juga saat ini kepada kita, dia akan mengatakan yang sama, bahwa kita semua bisa sama seperti dia, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh dia. Saudara-saudari terkasih, tentu hal ini menunjukkan kepada kita kekudusan, kesucian, dan Maria yang dicontohkan oleh gereja itu diambil satu nilainya, dirayakan. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa meniru, supaya kita bisa mencontoh, bukan berarti kita, waduh, jauh sekali, tidak mungkin saya melakukan itu, tidak bisa. Tetapi kita diminta untuk mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Maria ini dalam kehidupannya. Dan kita melihat dalam kisah-kisah yang ditampilkan dalam Lukas ini, dalam kidung yang tadi disampaikan, dalam Injil ini, adalah suatu hal yang sederhana, hal yang dikerjakan dengan cara sederhana, lalu kemudian dengan hati yang luar biasa, sehingga dia akhirnya bisa mencapai apa yang pada hari ini gereja rayakan, yang patut dicontoh oleh kita semuanya. Yang namanya contoh itu harus diikuti, bukan dihindari dan dijauhkan. Karena mentang-mentang Maria, wah diangkat ke surga, kita tidak mungkin sampai ke seperti itu, dan akhirnya kita tidak bisa meneladan contohnya itu. Nah hari ini hal yang sederhana, hal yang biasa itu kita mau gali dalam apa yang disampaikan. Satu hal yang perlu kita lihat dalam kisah ini mungkin kita akan kembali kepada kisah yang lama tentang perjanjian lama. Bagaimana Allah, dan juga kita tahu kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia jatuh ke dalam dosa. Biasanya gereja itu menyebut Hawa itu sebagai perpaduan dengan Maria. Hawa dengan Maria, Adam dengan Yesus. Manusia baru yang diciptakan, Maria sebagai Hawa yang baru yang memulihkan. Kalau Hawa itu jatuh dalam ketidaktaatan, Adam jatuh dalam ketidaktaatan, Yesus taat, Maria taat, sehingga dia masuk dalam atau kembali
sama seperti Allah juga yang akhirnya mengangkat Maria maksudnya naik ke surga itu. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana kita melihat Maria itu diangkat ke surga dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya yang disampaikan di dalam dogma itu adalah karena dia bunda Allah tak bernoda, tak dibiarkan tubuhnya tercela, dan akhirnya diangkat ke surga. Dan kalau kita lihat seperti ini kan seolah-olah waduh ini suci sekali. Dan kita melihat dibandingkan dengan kisah yang dalam Injil, bahwa yang dilakukan Maria itu sangat sederhana sekali. Jadi mari kita lihat kisah itu. Kisah itu mengajak kepada kita bahwa Maria itu dituntun oleh Roh Kudus, saudara-saudari. Dituntun oleh Roh Kudus dengan hal yang sederhana. Roh Kudus yang kita bayangkan, jangan kita bayangkan seperti burung yang selalu akan melihat kita, yang selalu ada depan kita dan mengatakan kepada kita, harus begini, harus begitu. Tapi Roh Kudus adalah suara hati kita. Suara yang baik yang mengarahkan kita, yang mengajar kita. Dan itulah yang kita dengarkan. Ada juga suara yang jahat yang mengajak kita untuk berbuat jahat, tapi kita diajak untuk mengikuti suara yang baik dalam hati kita, yang dituntun oleh Roh Kudus. Maria mengikuti itu. Maka Maria menerima tugas yang berat, yaitu dia harus menjadi seorang ibu tanpa dinikahi oleh seorang suami. Dia menjadi perawan tapi mengandung. Sedangkan Elizabeth, dia ini mendapatkan mukjizat, dia sudah tua, tetapi dia belum punya anak, dia berdoa sehingga mendapatkan anak. Ini bersukacita, inilah sukacita yang sesungguhnya. Kalau Maria mengunjungi Elizabeth, yang bergembira memang Elizabeth karena dia akhirnya doanya dikabulkan, dia bersuami. Tapi Maria juga sama mendapatkan mukjizat, tetapi ini adalah pedih sekali. Bagaimana menjelaskan kepada banyak orang? Bagaimana menjelaskan kepada tunangannya? Nah, tetapi Maria justru di sini karena dituntun oleh Roh Kudus, suara hatinya suruh dia mengatakan, "Akulah, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, itulah yang disampaikan oleh Maria. Roh Kudus memberikan yang namanya gambaran, lalu Maria menuruti dan mengatakan hal itu kepada malaikat. Dan sekali lagi Maria menerima tugas berat itu. Tugas yang berat dijalankan oleh Maria. Dan tentu saja akhirnya Maria menjalani itu dan muncul juga kata-kata yang tidak menyenangkan. Kata-kata atau masa depan yang tidak menyenangkan. Jiwamu akan tertembus pedang. Menunjukkan bagaimana Maria nanti nasibnya seperti ini. Hatinya tertembus pedang. Yesus yang anaknya itu nanti akan mati disalib dan dia akan melihat di pangkunya sendiri itu. Tetapi dia menyimpannya dalam hati. Roh Kudus memberikan yang namanya kata-kata untuk dia ikuti dan dia jalani. Menyimpan segala satunya dalam hati. Lalu kemudian pada saat yang Injil kita dengarkan ini, Maria mengucapkan puji syukur dari segala sesuatu yang tadinya dianggap sulit, dianggap susah, perutusan yang dianggap berat, perutusan yang dianggap susah, dibuat sebagai sesuatu yang sukacita. Hatiku bersukacita karena Allah penyelamatku. Ini kidung pujian Maria. Jadi bagaimana mungkin seorang yang tadinya merasa berat dalam hidupnya, merasa susah menghadapi tugasnya, tetapi akhirnya muncul suatu pujian. Itu kan pasti dituntun, ada yang menuntun. Yang menuntun adalah Roh Kudus, mendengarkan suara hati yang benar tadi. Dan akhirnya dia menyanyikan pujian itu. Dan disitulah yang kita dengarkan tadi, kidung Maria. Dalam kidung ini menggambarkan hidup Maria yang sederhana. Orang yang rendah, orang yang tidak apa-apa diangkat oleh Allah. Dia cuma punya takut akan Allah, tidak congkak hatinya, dan rendah hatinya. Tidak congkak hatinya, rendah hati, dan takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan berarti apa-apa takut ya. Takut akan Allah berarti melaksanakan perintahnya dengan setia. Itulah kesederhanaan Maria yang diikuti dengan kesehariannya. Ya berdoa, melakukan tugas-tugas harian, masak, segala macam. Ya hal sederhana yang dilakukan, yang memang tugasnya dilakukan dengan sepenuh hati itu. Dan itulah yang Maria diangkat menjadi bunda Allah itu.
Dan akhirnya dituntun lagi sampai akhirnya kembali kepada Allah, jiwa raganya diangkat ke surga. Dan itulah karena mengikuti suara hati Roh Kudus tadi yang selalu memilih yang benar. Nah sebenarnya kita juga diajak untuk hal yang sama dengan cara yang mudah. Apa yang kita lakukan sekarang dalam hidup ini tidak usah melakukan pencapaian yang luar biasa. Tugas-tugas kita tuh sudah banyak. Tugas sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang istri, seorang suami, seorang anak, seorang pastor, seorang prodiakon. Lakukanlah tugas itu dengan baik. Pilihlah suara hati yang benar. Pilihlah suara yang benar untuk mengikuti kesetiaan itu. Rendah hati, takut akan Allah. Itulah menjadi Maria. Moga-moga dalam hal ini kita mengikuti teladannya, diangkat ke surga sebagai satu tujuan hidup kita dalam kehidupan abadi di surga. Tuhan memberkati kita.